Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Ramdhani dari PJKR 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen olahraga. Di sini dimulai dari administrasi olahraga. Jadi administrasi olahraga itu dikategorikan sebagai administrasi yang bertanggung jawab atas berfungsinya struktur entitas olahraga. Hal yang sama juga mencari promosi dan pengembangan olahraga di semua disiplin ilmu. Demikian juga jenis manajemen ini mencakup fitur komersil, meskipun tujuan yang difokuskan pada pengembangan olahraga dan penghormatan terhadap struktur organisasi harus selalu mendominasi. Nah, di sini menurut spesialisnya, administrasi olahraga itu harus mengejar 3 tujuan: mencapai tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan administrasi modal dan aset. Jadi dari administrasi olahraga ini mengejar 3 tujuan, yaitu tadi sumber daya manusia, pengolahan modal dan aset, dan mencapai tujuan organisasi. Terus lanjut ke sejarah manajemen olahraga. Di sini manajemen olahraga sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu Olimpiade. Pada awal mulanya sejarah manajemen olahraga itu ada pada Olimpiade abad ke-19. Pada abad ke-19, manajemen olahraga pada zaman modern berkembang. Ini yang modernnya, manajemen olahraga pada zaman modern berkembangnya tidak secepat perkembangan manajemen di bidang industri atau ekonomi. Jadi kalau misalkan manajemen olahraga itu tidak perkembangannya tidak secepat kayak bidang industri atau ekonomi. Jadi kan kalau misalkan bidang olahraga kayak ada event tuh 4 tahun sekali, contohnya kayak 4 tahun sekali, 2 tahun sekali, kayak gitu. Terus lanjut lagi, filsafat manajemen. Di sini filsafat manajemen adalah bagian yang paling penting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas atau mendapatkan pemecahan permasalahan manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan, nilai pokok untuk memberi petunjuk yang sesuai dengan dapat dipercayanya guna menyelesaikan pekerjaannya. Terus lanjut ke filsafat ruang lingkup filsafat mikro dan makro. Di sini filsafat dalam lingkup makro hanyalah berfungsi sebagai acuan, sebagaimana telah tertulis dalam suatu gagasan para filsuf. Tentunya gagasan antara satu filsuf dengan filsuf lainnya juga berbeda-beda lingkup. Jadi antara filsuf satu dan filsuf lainnya itu selalu berbeda lingkup dan beda pemikiran. Mikro berpusat pada diri sendiri. Jika dilihat dari lingkup yang mikro ini, tentunya diri saya sendiri sejatinya masih mencari, menemukan dan mencoba untuk memahami makna akan sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dalam hidup saya. Jadi kayak saya tuh masih mencari jati diri, misalkan jati diri saya. Jadi di
mikro itu berpusat pada diri sendiri, contohnya seperti itu. Terus lanjut. Di sini teori manajemen klasik. Nah, teori manajemen yang memiliki aliran klasik ini menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Teori manajemen klasik tak lepas dari birokrasi yang berdasarkan pada dasar hierarki. Oleh karenanya, pada aliran klasik ini terdapat pembagian kerja, struktur organisasi, hierarki, proses fungsional, serta pengawasan. Jadi dalam teori klasik ini ada pembagian kerja dari struktur organisasi, hierarki, proses fungsional, serta pengawasan. Terus di sini ada teori aliran manajemen ilmiah atau manajemen ilmiah. Pada teori ini, manajemen ini merupakan ilmu statistik dan matematika. Dalam pengembangan teorinya, aliran manajemen ilmiah menyatakan bahwa masalah manajemen bisa dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Terus lanjut yang terakhir ada teori organisasi. Teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pemikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Jadi dalam suatu organisasi di anggotanya itu dibagi tugas secara rata untuk mencapai tujuan bersama-sama yang ingin dicapai. Teori organisasi ini adalah teori yang berusaha menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, kebudayaan, lingkungan untuk mencapai tujuan. Jadi dari teori organisasi ini, dari semua anggota dibagi tugas untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan saling mengetahui tugasnya masing-masing, kemampuannya masing-masing dalam bidang yang mereka emban atau yang mereka jalankan. Jadi seperti itu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang manajemen olahraga. Di sini pertanyaan saya adalah kapan manajemen itu pertama kali ada dan tahun berapa, dan bagaimana perkembangan manajemen olahraga di negara Indonesia. Terima kasih.